masa lalu, menjunjung tanah airku Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, apa kabar peserta didik yang ada di rumah? Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring meskipun kita dalam keadaan kondisi pandemi COVID-19. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Nina Safrina, sebagai pengampu bidang studi pendidikan dan kewarganegaraan. Pada pertemuan yang minggu lalu, kita sudah membahas materi tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan sistem pemerintahan Indonesia. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari KD 3.2, yaitu menganalisis ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, penduduk, agama, dan kepercayaan serta pertahanan dan keamanan. Setelah mempelajari KD ini, diharapkan peserta didik yang pertama mampu membangun nilai-nilai menghargai dan kerjasama yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, penduduk, agama, dan kepercayaan, serta sistem pertahanan dan keamanan sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi batas-batas wilayah negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, yaitu peserta didik mampu menyajikan dan mengkomunikasikan hasil analisis tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, kita akan memulai materi kita, yaitu tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan di dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama wilayah daratan, wilayah udara, dan wilayah lautan atau wilayah perairan, yang mana memiliki batas-batas wilayah tertentu. Wilayah daratan adalah wilayah tanah luas yang dijadikan sebagai tempat pemukiman dari warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan. Wilayah perairan merupakan kawasan suatu negara yang terdiri dari perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Nah, perairan laut Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama disebut sebagai zona laut teritorial, yang kedua yaitu zona landas kontinen, dan ketiga adalah zona ekonomi eksklusif atau yang disebut dengan ZEE. Nah, apa itu zona laut teritorial? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan. Laut teritorial disebut juga laut wilayah. Laut teritorial merupakan wilayah laut milik negara Indonesia. Negara mempunyai kedaulatan penuh atasnya. Artinya, negara-negara lain tidak diperbolehkan memasuki wilayah teritorial tanpa izin negara Indonesia dan hak penuh untuk memanfaatkan air kekayaan laut, dasar laut, dan udara di sekitarnya, termasuk kekayaan alam di dalamnya. Batas laut teritorial ditarik sejauh 12 mil laut dari garis pantai terjauh yang menjorok ke laut. Zona landas kontinen. Zona landas kontinen adalah dasar laut yang secara geologis dan morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Kedalaman landas kontinen kurang dari 150 meter. Landas kontinen diukur dari garis dasar yang paling jauh 200 mil laut. Zona ekonomi eksklusif atau yang disebut dengan ZEE merupakan daerah-daerah yang
Berbatasan dengan laut bebas seperti sebelah selatan Pulau Jawa dan sebelah barat Pulau Sumatera yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia atau Maluku Utara yang berbatasan dengan Samudra Pasifik. Z diukur sejauh 200 mil laut dari garis pantai yang paling menjorok ke laut garis dasar. Pada Z, negara-negara pantai mempunyai hak dan yurisdiksi. Yang ketiga adalah wilayah udara. Wilayah udara multi daerah yang berada di atas meliputi daerah yang berada di atas wilayah negara atau di atas wilayah darat dan wilayah laut teritorial suatu negara. Batas wilayah Indonesia. Wilayah udara Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu teori udara bebas dan teori kedaulatan negara. Teori udara bebas itu terbagi lagi menjadi tiga, yaitu kebebasan tanpa batas, kebebasan udara dengan hak khusus, kebebasan udara dengan penetapan wilayah bagi negara kolong untuk melaksanakan haknya. Yang kedua, teori kedaulatan negara. Negara kolong berdaulat atas ruang udara dibatasi pada ketinggian tertentu. Kedaulatan dibatasi oleh hak lintas damai pesawat negara asing. Negara berdaulat penuh atas batas ke atasnya. Ini sesuai dengan Konvensi Chicago tahun 1944. Batas-batas wilayah Indonesia terbagi menjadi 4. Ada yang disebut dengan batas utara, batas bagian barat, batas bagian timur, dan batas bagian selatan. Nah, batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bagian sebelah utaranya itu berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian sebelah barat. Wilayah Indonesia di sebelah barat berbatasan dengan negara. Tidak ada negara yang berbatasan dengan wilayah Indonesia bagian barat. Wilayah Indonesia bagian barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Dua pulau yang menandai perbatasan Indonesia dengan wilayah India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian selatan itu berbatasan langsung dengan Timor Leste. Setelah kita mempelajari tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, peserta didik dapat memahami pembagian wilayah negara Indonesia yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu wilayah daratan, wilayah lautan, dan wilayah udara, serta batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga peserta didik di rumah dapat memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Sampai bertemu pada pembelajaran yang selanjutnya dengan materi yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.